Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Dorasani yang telah rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini dikutip dari kisah nyata di mana keturunan budak mencintai putri rajanya sendiri. Di tengah perjuangan revolusi hidup dan cinta, apakah mereka bisa memenangkannya? Sebelum itu, seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk penonton yang selalu support Mimin. Terima kasih untuk Daniel Manroe dari Tanjung Morawa, Miku dari Lampung, Rohman dari Bojonegoro, Rita Sari dari Kalimantan Barat, Ajiu Timor Leste, Anas dari Perak, Alif dari Pati, Jawa Tengah, Paman Syam dari Kamboja, Yudi dari Jember, juga Ismi Banjarmasin. Buat yang belum disebut jangan risau. Next video Mimin akan sapa lagi dengan cara tulis nama dan alamat Besti di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita simak alur Dorasani 2019. Cerita bermula di sebuah penjara di mana seorang bernama Sangkar besok ini akan bebas setelah menjalani vonis 30 tahun penjara atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Penjaga bertanya apa rencana Sangkar selanjutnya. Sangkar akan mencari Raju, seorang penyair. Namun ia tak tahu pasti di mana keberadaannya. Keesokan hari pun tiba, terlihat Sangkar yang sudah bebas mendatangi desa Jayagini, tempat tinggal Raju 30 tahun silam. Dia bertanya ke sana kemari untuk menanyakan keberadaan Raju saat ini. Namun tak ada yang mengenalnya. Sangkar menjelajah di sekitar desanya yang sekarang telah berubah. Kemudian seorang pria bernama Sidda menghampirinya, mengaku mengenal Raju. Dulu Sidda adalah mantan antek putri dari Raja Reddy. Dia sudah mengenal Sangkar. Sangkar lalu bertanya apakah Raju berhasil menikahi putri raja. Sembari menjawab, scene flashback 30 tahun yang lalu pun diperlihatkan. Raju merupakan putra seorang pelukis dari kasta yang lebih rendah di pedesaan Telangana, Jayagini. Dia menyukai Devaki, putri Raja Reddy, semenjak ia masih kecil. Namun karena kastanya rendah, ia tak diperbolehkan walaupun hanya berteman saja. Sejak itu, Raja membawa putri bersekolah di Hyderabad. Kini setelah belasan tahun, akhirnya Raju mendapati putri Devaki pulang ke kerajaannya. Putri pun disambut meriah oleh penduduk desa. Kini Raju mulai rutin menelpon putri Devaki untuk memberinya puisi cinta, juga dengan berani menyelinap ke benteng kerajaan untuk diam-diam memandangi Devaki. Keesokan harinya, orang tua Raju harus menghadapi amarah pemerintah desa karena mereka tak kunjung mengembalikan uang pinjaman yang katanya akan dibayarkan saat panen ladang. Ortu Raju mengeluh, musim sedang tak berpihak pada ladang mereka, terlebih putra mereka membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya. Pemerintah tak mau tahu, mereka diberi tempo 1 minggu, jika tidak ladang mereka akan disita oleh raja. Raju menjadi dilema. Pemuda desa seharusnya mendapat pendidikan yang layak dan pemerintah seharusnya membantu mereka mengenyam pendidikan agar desa mereka maju dan makmur. Nyatanya yang di atas hanya memikirkan dirinya sendiri. Raju menjelaskan pendidikan akan membuat mereka mandiri dan tak perlu membungkuk pada siapapun. Ilmu akan menyinari kehidupan ini sehingga Raju menyarankan temannya untuk rajin membaca di perpustakaan. Esoknya Raju menuju perpustakaan Dharma Faram. Namun ia malah ke kelurahan yang ada di seberang, karena di sana Putri Devaki hendak menandatangani tanah yang diberikan raja untuknya. Penduduk terlihat sedih karena terpaksa menjual tanah pada raja. Mendengar itu, Putri pun mengurungkan niatnya dan akan berbicara lagi dengan ayahnya. Pulangnya, Raju mendapati mobil Putri mogok di jalan. Saat hujan turun, Putri sengaja menaruh sapu tangannya, juga meninggalkan payungnya untuk Raju. Dengan begitu, Raju merasa cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Tak lama ada sebuah tragedi yang menewaskan seorang petugas subdivisi akibat teror bom yang meledak. Sinu pun ditugaskan ayahnya untuk mempersiapkan keamanan mobil karena Putri akan dipindahkan ke Hyderabad untuk diamankan. Untuk menggagalkan evakuasi Putri, Raju membuat tanda seolah-olah musuh telah memberi mereka peringatan untuk tidak pergi dari desa. Raja berhasil terkecoh. Sedangkan polisi sudah mempersiapkan inspektur senior yang akan mengatasi masalah peneroran ini. Setelah itu Prabas, anak pertama Raja, menelpon untuk menanyakan kapan adiknya akan dikirim ke Hyderabad. Raja pun menjawab setelah festival Dussehra.
Di saat yang sama, inspektur baru telah mengeksekusi beberapa orang yang diduga terlibat dalam penyerangan bom beberapa waktu lalu yang menewaskan petugas divisi dan menghalangi jalan Putri. Kini target selanjutnya adalah Sangkar. Diketahui, Sangkar merupakan ketua partai Naksalit yang memperjuangkan revolusi desanya. Perbudakan telah terjadi selama berabad-abad. Penduduk selalu dijadikan budak oleh raja mereka yang memimpin sesuka hati tanpa mau tahu kesejahteraan rakyatnya. Kini Sangkar menjadi incaran karena dianggap teroris oleh pemerintah. Lanjut cerita, raja memberi kabar baik. Puisi yang selama ini ditulis Putri berhasil terbit di majalah harian. Ini telah membuktikan bahwa Putri gadis paling pintar sekabupaten. Padahal semua itu karya Raju yang sering menelpon Putri untuk mengutarakan cintanya melalui syair puisi. Dengan begitu, Putri pun mulai membalas perasaannya dengan pantulan cahaya yang membuat Raju bisa membaca syair milik Putri. Raju pun senang, kini hubungan mereka berdua semakin ada kejelasan dan saling bertukar surat melalui buku. Cinta memang tak peduli hujan deras, Raju rutin menunggu di bawah. Hanya untuk memandangi sang putri. Sangkar dan anteknya diam-diam sering melihat aksi mereka berdua. Komrad Yadi menyuruh Sangkar segera bersembunyi. Benteng ini tak aman untuk Sangkar karena di luar banyak polisi yang sedang berjaga. Keesokan harinya terlihat Komrad Yadi yang dibujuk istrinya untuk tidak komplain tanah mereka yang diambil raja. Selain membahayakan keselamatan Yadi, keluarga mereka pun bisa dihabisi oleh antek raja karena melawan perintahnya. Yadi tetap ingin memperjuangkan hak nenek moyangnya. Dengan wajah marah, dia menemui raja yang licik yang hanya mengambil keuntungan dari pinjaman dan memaksa warga untuk menyerahkan tanah mereka. Itu tidak bisa ditolerir olehnya. Sebagai rakyat, Yadi berhak atas tanahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Raja menghentikan anteknya yang memarahi Yadi. Raja dengan rendah hati memperbolehkan Yadi mengambil kembali tanahnya untuk dipanen dan menghidupi keluarganya. Itu sudah tugas raja untuk mensejahterakan rakyatnya. Yadi pun sedikit bingung, namun ia tetap pergi ke ladang. Sedangkan di balik ini raja sangat murka. Dia menyuruh anteknya meminta Sida menghabisi Yadi. Alhasil malam harinya Sida pun menyerang Yadi sampai meninggal. Paginya Putri bersiap mengikuti festival Dussehra. Namun saat pelayannya mewakili Putri meminta izin untuk jalan-jalan ke taman, Raja menolaknya karena menurut Sida banyak warga wanita yang pergi ke taman. Takutnya Putri dikerumuni mereka dan itu sangat berbahaya. Bosan selalu dikurung di dalam benteng, Putri pun diam-diam memberanikan diri menemui Raju secara langsung. Raju tak menyangka Putri akan berbuat sejauh ini. Ia pun mengajak Putri melihat keindahan malam di atas benteng. Putri merasa ini adalah hari terindah yang ada dalam hidupnya. Putri semakin senang saat Raju memperlihatkan padanya sungai sisa pemujaan Dussehra tadi pagi. Namun Raju mencium Putri secara tiba-tiba. Membuat Putri sangat syok saat Raju mencium bibirnya. Ternyata Sida telah mengawasi mereka dari jauh. Mereka ketakutan melihat kemarahan Sida. Keesokan harinya, Sida meminta izin ke raja untuk mengajak Putri ke kebun untuk melihat kesukaan Putri di festival Dussehra. Raja mengizinkannya dan mereka pun pergi. Meski tak melaporkan kejadian semalam pada raja, Sida telah memukuli Raju yang berani menyentuh Putri. Sida meminta Putri menjauhi kaum kasta rendah jika tak ingin Rajunya dibunuh. Putri pun kecewa. Dia meminta Sida segera melepaskan kekasihnya itu. Setelah di rumah, Raju pun mendapat omelan dari ayahnya karena berani menyelinap di dalam benteng. Tindakan Raju sangat kelewatan dan menyuruhnya segera pergi dari desa. Sebelum Raju melakukan hal yang lain yang lebih meresahkan. Lalu Sangkar mengumpulkan pasukannya untuk melakukan protes pada pemerintah yang seenaknya menembaki para komrad yang tak bersalah ini. Sedangkan Raju diberitahu ayahnya, hari ini tak ada bis yang lewat karena akan ada demo, sehingga Raju harus menunggu 2 hari lagi untuk ke kota. Raju yang khawatir lalu meminta tolong Sinu untuk pergi ke benteng dan melihat kabar Putri sekarang. Sinu pun marah, Raju masih tak kapok setelah dipukuli Sida. Ia pun enggan melakukannya. Sedangkan Putri menjadi tak selera makan, ia hanya merenung seharian. Pelayannya pun memberi nasihat dengan berkata, "Meskipun saya hanya pelayan, saya juga wanita sama seperti Anda.
Ibuku dulu juga seorang pembantu di sini dan melahirkanku di dalam benteng ini. Dia biasa memberitahuku bahwa penguasa yang memerintah bisa membunuh keluarganya untuk menjaga kehormatan mereka. Tidak ada wanita di benteng ini yang bisa menggapai keinginan mereka, baik itu hamba ataupun seorang putri. Ibumu telah meninggalkanmu saat kamu masih kecil, sehingga ia belum memberitahumu soal ini, putri. Raju pasti akan terbunuh karena dia dari kalangan hamba. Di sisi lain, Raju menitip surat melalui pos desa untuk putri. Sedangkan putri yang sudah tak peduli dengan kasta, memutuskan untuk memperjuangkan cintanya dan menelpon nomor desa, di mana Vasanta, putri tukang pos, yang mengangkatnya. Putri ingin berbicara dengan Raju, sehingga Vasanta akan menyampaikannya. Vasanta juga bilang Raju telah mengirim surat untuk putri melalui pos desa. Namun sampai di benteng, Sida menyobeknya. Dia tahu ini pasti akal-akalan Raju untuk putri saja. Malamnya, Sinu mendatangi Raju yang sedang menyelinap di benteng. Ia meminta maaf atas perkataannya tadi siang. Dia hanya tak ingin sahabatnya kenapa-napa karena terlibat cinta dengan seorang putri. Tak lama, putri diam-diam turun untuk mengajak Raju masuk ke dalam bilik pribadinya. Mereka sama-sama menyatakan perasaan cinta dan bermesraan. Tak sengaja, Raja melihat semuanya dari bawah. Hingga selesai bersenggama, dan Raju pamit pergi. Putri baru menyadari kalau ayahnya telah melihat kelakuan mereka berdua. Putri hanya bisa menangis. Dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Paginya, Putri menemui ayahnya. Dia bersedia ke Hyderabad hari ini juga. Namun dia meminta ayahnya agar tak menyakiti Raju karena Putri sangat mencintainya. Putri bersiap untuk ke Hyderabad. Dia menangisi semua kenangan manisnya bersama Raju dan harus pergi demi kehormatan ayahnya. Sedangkan Raju mengumpulkan banyak puisi untuk Putri. Dan ia simpan di dalam bebatuan benteng. Sangkar melihatnya. Saat pulang ke rumah, Raju terkejut mengetahui kabar dari warga di mana kedua orang tua Raju telah ditangkap. Mereka membawa Raju bersama menghadap Raja untuk meminta bantuan melepaskan orang tua Raju. Sedangkan di dalam, Sinu ditahan Raja karena dia telah memberi jalan untuk Raju masuk ke dalam benteng. Setelah itu Raja memenuhi panggilan warganya. Ia bersedia membantu Raju dan memberikan sepucuk surat pada polisi. Setelah surat itu sampai, orang tua Raju bebas. Sedangkan Raju menggantikan mereka, disiksa atas tuduhan telah masuk ke dalam tim Naxalite. Orang tua Raju mengkhawatirkan anaknya yang tak kunjung pulang, sedangkan Putri tengah khawatir. Ternyata kakaknya akan mengirimnya sekolah ke Amerika dalam waktu yang lama. Putri pun menelpon Vasanta untuk mencari tahu keberadaan Raju. Vasanta menjawab, Raju telah ditangkap polisi. Merasa khawatir, Putri segera menelpon ayahnya agar mau melepaskan Raju. Dia berjanji tak akan berhubungan lagi dengannya, tapi Raja enggan menanggapinya. Raja justru semakin marah. Ia mendatangi Raju di suatu tempat. Lalu memperingati Raju akan statusnya yang berbeda. Raju malah meminta restu, dia akan merawat Putri dengan baik. Raja pun tambah kesal. Dia meminta inspektur melanjutkan vonis Raju sebagai anggota Naxalite yang telah menghalangi jalannya Putri menuju Hyderabad kemarin. Poster Raju sebagai Naxalite pun disebar. Teman-temannya menjadi khawatir. Ini sangat mencurigakan. Kini Raju menjadi satu tahanan dengan Sangkar yang baru saja tertangkap. Sangkar mengungkap telah mengetahui hubungan Raju dengan Putri. Namun Sangkar percaya ini bukan cinta, melainkan hanya ketertarikan. Raju mencoba menjelaskan pada Sangkar bahwa mereka berdua saling mencintai, murni dari hati. Meski begitu, Sangkar menyadarkannya bahwa cinta mereka tak akan direstui dan berakhir mati. Begitupun Raju berkata, revolusi ini tak akan menang karena Sangkar juga akan berakhir mati. Sangkar menjawab, dalam revolusi, mati pun termasuk kemenangan.
Mendengar itu, Raju juga mengklaim meskipun harus mati, cinta mereka berdua akan menang. Di saat yang sama, Prasad mengabari ayahnya kalau Putri telah kabur dari Hyderabad. Raja menyuruh Prasad untuk tidak membuat laporan apapun, ia akan menghubungi Prasad kembali. Sedangkan Sangkar menerima pesan bahwa polisi akan membawa mereka ke suatu tempat untuk dieksekusi. Sangkar tak takut mati, tapi dia telah merencanakan sesuatu untuk Raju dan mereka pun dibawa pergi. Sedangkan Putri akhirnya sampai di kepolisian dan merengek mencari keberadaan Raju. Polisi pura-pura tak mengenal Raju. Namun Putri yakin setelah melihat tulisan puisi Raju ada di sana. Dia memberikan gelangnya pada polisi agar buka suara. Sehingga polisi bilang Raju sedang dibawa komisaris ke suatu tempat karena Putri telah mencintainya. Tak lama Raja datang untuk membawa Putri ikut bersamanya. Di tempat lain, tim Sangkar berhasil mengecoh polisi dan membuat dua tahanan ini bisa kabur. Di tengah kejar-kejaran, kaki Sangkar tertembak. Membuat pelarian terhambat dan Raju harus membopongnya menuju puncak. Mereka hampir sampai, tapi Sangkar sudah tidak kuat dan memaksa Raju segera pergi. Antek Sangkar telah berbicara pada Prasad, di mana Prasad secara mengejutkan akan membantu hubungan Raju dan Putri. Jika cinta mereka menang, itu bisa membantu masyarakat ini untuk berubah. Raju lalu mengikat syal mendiang ibu Putri untuk menghambat pendarahan di kaki Sangkar. Lalu dia segera pergi. Sedangkan Sangkar harus ditangkap. Malamnya Raju menghampiri Putri ke dalam benteng dan Putri bersiap untuk pergi bersamanya. Pagi harinya, Raja terkejut melihat orang tua Raju dan beberapa warga berkumpul di depan benteng. Orang tua Raju meminta maaf pada Raja. Putranya tak mungkin masuk dalam partai Naxalite. Ternyata seorang warga melihat Raju dan Putri telah pergi untuk kawin lari. Sedangkan para warga memojokkan orang tua Raju. Mereka menuduh orang tua Raju sengaja membiarkan anaknya membawa kabur Putri untuk kawin lari. Mereka kesal karena kasta rendah tak bisa menikahi putri raja. Untuk itu, mereka meminta raja segera menangkap Raju dan membunuhnya. Raja pun syok, putrinya telah mempermalukan martabatnya sebagai raja. Sedangkan Putri dan Raju benar-benar pergi kabur menuju kota. Tak lama berselang, Raja mendapat telepon dari putranya. Prasad berkata telah mengetahui segalanya dan meminta ayah untuk bersabar. Ternyata Raju dan Putri benar-benar meminta bantuan Prasad seperti yang Sangkar katakan. Prasad lalu mengantar mereka ke kantor polisi setempat. Pertama untuk mengajukan pengaduan atas mereka dan pembebasan tuduhan untuk Raju. Namun, dia hanya berpura-pura melakukan rencana itu agar adik dan kekasih hambanya ini tidak benar-benar kabur. Dia kembali mengemudikan mobil dan menghentikannya di antah berantah. Dia menembak Raju dan Devaki sampai mati. Lalu membakar mobil bersama mereka di dalamnya. Ini telah membuktikan bahwa martabat lebih penting daripada keluarga. Saat ini, Sangkar sangat terpukul mendengar apa yang terjadi pada Raju dan Devaki. Meski begitu, Sida memberitahu Sangkar, cinta Raju telah menang karena di akhir hayat mereka berdua saling berkorban demi cinta mereka. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.